Perkenalkan, kami dari kelompok 13 Fajans. Di sini kami akan menjelaskan tentang asal-usul nama kelompok kami Fajans. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anip Sari Farfiala, NPM 240310101039. Perkenalkan, saya Evi Lailiatul Anissa dengan NPM 240310101023. Perkenalkan, nama saya Inayatul Amania dengan NPM 240310101081. Perkenalkan, nama saya Naswalia Zahro dengan NPM 240310101057. Perkenalkan, nama saya Sonia Kuzuria dengan NPM 2403101028. Perkenalkan, nama saya Gisela Kanya Putra Gesuarjo dengan NPM 240310101010. Perkenalkan, nama saya Mizarman Firdaus dari NPM 240310102225. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Hafiz dari NPM 240310100261. Di sini kami akan menjelaskan definisi nama Fajans. Kazimierz Fajans adalah seorang ahli kimia Polandia Amerika yang terkenal dalam kontribusinya di bidang kimia analitik. Selanjutnya ada salah satu metode yang dinamai menurut namanya adalah metode Fajans dalam titrasi argentometri. Metode ini menggunakan indikator absorpsi sehingga pada titik ekivalen indikator tersebut terserap oleh endapan. Selain itu, Fajans juga memprediksi apakah ikatan kimia akan bersifat kovalen atau ionik. Beberapa ikatan ionik memiliki karakteristik kovalen parsial yang pertama kali dibahas oleh Kazimierz Fajans pada tahun 1923. Ia mampu memprediksi ikatan ionik atau kovalen dengan atribut seperti jari-jari ionik dan atomik dengan bantuan kristalografi sinar X. Selanjutnya adalah sejarah dari Fajans. Sejarah dari Fajans yaitu penemunya adalah Kazimierz Fajans. Ia adalah seorang ahli kimia fisik asal Polandia yang dikenal sebagai pelopor dalam bidang radioaktivitas dan penemu unsur kimia protaktinium. Ia juga terkenal karena metode Fajans, sebuah teknik titrasi argentometri. Metode ini menggunakan indikator seperti diklorofluoresein untuk menentukan titik akhir titrasi dengan perubahan warna. Selain itu, ia menyusun aturan Fajans pada tahun 1923 yang memprediksi sifat ikatan kimia berdasarkan muatan dan ukuran ion, memberikan kontribusi signifikan dalam kimia anorganik. Sekian penjelasan sejarah dari kami lanjutkan ke penjelasan berikutnya. Selanjutnya dari kami yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi titrasi argentometri. Yang pertama yaitu temperatur. Kelarutan semakin meningkat dengan naiknya suhu. Jadi dengan meningkatnya suhu, maka pembentukan endapan akan berkurang, disebabkan banyaknya endapan yang berada pada larutannya. Yang kedua yaitu sifat alami pelarut. Garam anorganik mudah larut dalam air dibandingkan dengan pelarut organik, seperti alkohol atau asam asetat. Perbedaan kelarutan suatu zat dalam pelarut organik dapat dipergunakan untuk memisahkan campuran antara dua zat. Setiap pelarut memiliki kapasitas yang berada dalam melarutkan suatu zat. Begitu juga dengan zat yang berbeda, memiliki kelarutan yang berbeda pada pelarut tertentu. Yang ketiga yaitu pengaruh ion sejenis. Kelarutan endapan akan berkurang jika dilarutkan dalam larutan yang mengandung ion sejenis dibandingkan dalam air saja. Sebagai contoh, kelarutan FeOH3 akan menjadi kecil jika kita larutkan dalam larutan NH4OH dibanding dengan kita melarutkannya dalam air. Hal ini disebabkan dalam larutan NH4OH sudah terdapat ion sejenis, yaitu OH+, sehingga akan mengurangi konsentrasi FeOH 3 kali yang akan terlarut. Efek ini biasanya dipakai untuk mencuci endapan dalam metode gravimetri. Kemudian, untuk faktor yang keempat itu adalah pengaruh pH. Kelarutan endapan garam yang mengandung anion dari asam lemah dipengaruhi oleh pH. Hal ini disebabkan karena penggabungan proton dengan anion endapannya. Misalnya endapan AgI akan semakin larut dengan adanya kenaikan pH disebabkan H+ akan bergabung dengan imin membentuk HI. Pengaruh yang kelima itu adalah pengaruh hidrolisis. Jika garam dari asam lemah dilarutkan dalam air, maka akan dihasilkan perubahan
perubahan konsentrasi H+, di mana hal ini akan menyebabkan kation garam tersebut mengalami hidrolisis dan hal ini akan meningkatkan kelarutan garam tersebut. Kemudian faktor yang keenam itu adalah pengaruh ion kompleks. Kelarutan garam yang tidak mudah larut akan semakin meningkat kelarutannya dengan adanya pembentukan kompleks antara ligan dengan kation garam tersebut. Sebagai contoh, AgCl akan naik kelarutannya jika ditambahkan larutan NH3. Hal ini disebabkan karena terbentuknya kompleks AgNH3,2Cl. Sekian dari penyampaian faktor-faktor yang mempengaruhi titrasi argentometri dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, salah penafsiran, dan juga salah dalam menjelaskan, kami mohon sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jargon nggak sih? Ya, ayo jargon. Jargon yuk. Ayo. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Siapa dirimu? Fajans. Fajans. Satu. Nomor satu, selalu di hati. Fajans Sigma. Sigma.